wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Sufirman Syah, MPDI, selaku dosen mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siska Aulia dan Muhammad Haidar Ashfah. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai urgensi epistemologi pendidikan Islam yang mapan terhadap pembangunan peradaban umat Islam. Langsung saja, untuk mengawali pembahasan materinya, kita bahas dulu mengenai apa itu yang dinamakan epistemologi. Nah, epistemologi itu merupakan sebuah cabang dari ilmu filsafat yang di dalamnya itu mempelajari tentang segala hal yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan epistemologi ini dipelajari secara substansif. Secara global, epistemologi ini memiliki pengaruh terhadap peradaban manusia. Nah, sedangkan kalau secara khusus, epistemologi ini berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya umat manusia seluruhnya itu telah dibentuk oleh image manusia barat, sehingga terjadi imperialisme epistemologi. Begitu pula umat Islam itu juga telah terjajah oleh epistemologi barat. Nah, kenapa dikatakan terjajah? Karena hal ini itu membawa pengaruh yang buruk terhadap umat Islam. Karena ciri atau karakteristik dari epistemologi barat ini sangat bertentangan dengan agama Islam, yang mana hal ini juga bisa menyesatkan umat Islam. Ilmu pengetahuan Islam sampai saat ini itu belum memiliki epistemologi yang jelas. Nah, jika pendidikan itu menjadi penentu terhadap kemajuan atau jaya serta berkembangnya peradaban, maka pendidikan Islam ini harus mulai dibangun kembali serta diperkokoh lagi. Pengaruh pendidikan Barat telah masuk pada jantung pendidikan Islam. Padahal pendidikan Barat itu memiliki ciri-ciri atau sifat yang sekularistik, rasionalistik, empirik, serta materialistik. Sedangkan pada sisi lain, pendidikan Islam ini masih lemah, bersifat lemah, sehingga apa yang dihasilkan oleh pendidikan Islam ini belum mampu mengantarkan kepada kejayaan peradaban Islam itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita membahas atau mengetahui tentang problematika yang terjadi, maka selanjutnya yaitu bagaimana solusinya. Nah, begini, epistemologi Islam ini menjadi tumpuan atau sebuah fondasi harapan dalam membangun kehidupan yang lebih baik dengan adanya peradaban yang mapan, seimbang atau stabil. Nah, dalam khazanah agama Islam ini, epistemologi itu ada 3, yaitu ada epistemologi irfani yang merupakan kerangka berpikir yang berlandaskan pada pendekatan atau pengalaman secara langsung. Terus ada epistemologi bayani yang merupakan kerangka berpikir yang didasarkan pada sebuah teks atau wahyu. Dan yang terakhir yaitu ada epistemologi burhani. Ini tidak beda dari epistemologi bayani dan irfani, tidak berdasarkan pada wahyu atau teks ataupun pengalaman, namun didasarkan pada keruntutan sebuah logika atau hasil pertimbangan akal yang kemudian diutarakan. Setelah mengetahui bahwa kenyataannya sebuah epistemologi ini dianggap sangat penting, maka para tokoh pembaru Islam, diantaranya ada Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, dan lainnya, mereka tidak tinggal diam, mereka berupaya sekuat tenaga, mereka berusaha untuk bangkit dan menekankan pembaharuan, memulainya dari memperbaiki sistem pendidikan, karena hal ini bisa dianggap sebagai jalan yang strategis, seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan kita juga merupakan calon guru, sudah seharusnya kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh memusuhi teknologi, kita tidak boleh gagap terhadap perkembangan zaman. Terus kita juga harus senantiasa melaksanakan integrasi pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Juga kita harus senantiasa memperkuat jiwa kita, memperkuat keimanan kita, agar kita nanti atau saat ini kita itu bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan peradaban umat manusia. Selain itu, juga ada saran kepada para pakar pendidikan agar senantiasa aktif secara objektif dalam melakukan pembaharuan pendidikan. Kenapa? Agar berbagai masalah yang datang itu nanti bisa mudah terselesaikan. Pemerintah juga hendaklah akomodatif terhadap epistemologi pendidikan Islam agar mampu mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Terus juga harus ada pencanangan mengenai revolusi mental dan mengupayakan pendidikan peserta didik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual. Serta harus
senantiasa memperbaiki segala yang dianggap kurang selagi masih ada kesempatan, dan harus segera dilaksanakan hal ini, karena jika semuanya bisa berjalan dengan sistematis dan terstruktur, maka peradaban umat Islam terutama di masa saat ini itu bisa bertahan atau malah bisa menjadi lebih baik, berkembang, dan umat Islam menjadi lebih maju dan tidak tertinggal oleh bangsa yang lainnya, seperti itu. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.